teman-teman, selamat datang di DST dari Sudut Tribun. Episode kali ini kita akan lanjut lagi untuk menemani teman-teman dan supporter yang masih menanti pergerakan dari manajemen Persipura Jayapura. Masih bersama dengan saya Victor di episode kali ini. Teman-teman yang sudah subscribe terima kasih, yang sudah nonton terima kasih, yang sudah like terima kasih, dan yang sudah komen di kolom YouTube kita juga terima kasih. Dan kita akan berupaya di tiap minggunya paling tidak sekali untuk upload ya teman-teman, menemani teman-teman Mutiara Hitam, supporter semua di Persipura Jayapura sebelum kita bersiap menghadapi kompetisi di kemungkinan bulan Agustus ya. Dan masih bersama dengan saya Victor. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah subscribe dan semoga terhibur dengan video-video yang sebelumnya aku bagikan untuk teman-teman. Semoga bisa jadi inspirasi juga. Kita akan lewatkan beberapa video yang sudah kita bagikan untuk penonton semua. Soal evaluasi di tiap lini kemarin sudah selesai, sudah beres semua, dan semoga itu jadi catatan penting yang ya hanya dari supporter biasa, tidak punya background apa-apa soal sepak bola tapi cinta Persipura dan sering nonton bola, itu aja sih. So, kita beralih ke episode kali ini. Kita mau bahas soal sosok yang paling tepat untuk menangani Persipura di Liga 2 besok di tahun 2022, musim 2022-2023. Yang pertama, sampai video ini upload belum ada updatean apapun dari manajemen Persipura Jayapura. Belum ada updatean apapun dari official club, baik di Instagram, baik di Twitter, baik di Facebook. Rumor pun nggak ada. Jadi Persipura tidak punya rumor sama sekali. Kemarin postingan terakhir kalau nggak salah ucapan selamat kepada ditunjuknya manajer baru, itu postingan terakhir. Jadi kesannya berjarak sekali dengan supporter ya. Kita nggak tahu apa yang sedang dipikirkan oleh manajemen. Sebenarnya dari update terakhir dan rilis terakhir adalah manajer sedang mendapat tugas dari pemegang saham PT Persipura untuk mencari sponsor di musim depan. Tapi ini kita sudah mau memasuki bulan Juni, kemudian besok bulan Juli, kemudian sudah Agustus. Nanti biasanya ketika sponsor baru tanda tangan di mepet-mepet, baru bisa kontrak pemain, baru bisa kontrak pelatih, persiapan pendek, setelah itu tidak berprestasi, setelah tidak berprestasi nanti menyalahkan persiapan tidak matang. Kayak sudah sering ya kayak gitu ya. Jadi menyalahkan persiapan. Ketika dibalik mungkin ya sudah, Victor bisa bikin apa dong untuk Persipura? Saya tidak punya kekuatan apapun untuk bisa membantu klub ini, tapi saya hanya punya cinta, saya hanya punya rasa sayang, saya hanya punya bentuk dukungan ya melalui video-video ini yang mungkin juga jadi wadah teman-teman untuk mengkritik karena cinta dan sayang. Mungkin ada yang jalurnya adalah berdemo seperti kemarin yang sudah dilaksanakan sama teman-teman supporter, yaitu wujud kecintaan kami terhadap klub yang kami sayangi. Jadi memang mungkin kamu bisa bikin apa? Bikin video untuk menyampaikan unek-unek saya terhadap klub yang saya benar sangat cintai ini, gitu. So kita masih menunggu dan masih menunggu apa updatean terbaru dari pencarian sponsor ini. Dan tapi ada satu hal baik yang kemudian jadi titik balik yang cukup baik adalah pernyataan manajer yang mengatakan bahwa klub ini harus dikelola secara profesional, tidak boleh lagi menggunakan dana Pemda. Itu harusnya sudah dilakukan sejak lama.
dua sponsor utama Bank Papua dan juga PT Freeport diharapkan untuk kemudian jadi sponsor di Persipura Jayapura, dan diharapkan lebih lagi sponsor-sponsor yang lain ya, yang tidak hanya mengandalkan dua itu. Ketika sponsor utamanya nggak bisa bergerak dan memberikan dukungan, ya terus kayak gini berhenti aja gitu, nggak ada pergerakan sama sekali. Itulah kenapa kita tidak boleh bergantung pada 1-2 sponsor besar. Oke, cukup komentar soal official atau manajemen dari Persipura, dan kita masih setia menunggu seperti pemain-pemain yang tidak dikontrak sama sekali tapi tetap setia menunggu. Kemarin terakhir Fridolin Dioku sempat keluar di media untuk mengatakan, saya masih belum berkomunikasi dengan manajemen, belum ada pembicaraan sama sekali, saya ini mau dikemanakan. Saya kalau jadi Fridolin Dioku juga pusing, saya berusaha setia tapi tetap gak ada setidaknya komunikasi lah. Atau kayak Ramai Rumakiek yang tentu banyak sekali godaan untuk dia main di luar Persipura. Jangan salahkan pemain ketika mereka memilih untuk keluar karena yang di luar lebih pasti. Oke, kan kita sudah cukup ya. Ya, kita mau bahas soal sosok-sosok yang cocok dan dinilai pas untuk menangani Persipura Jayapura di musim depan Liga 2. Saya mulai dari satu nama pertama. Jadi cerita awalnya saya sempat bikin survei kecil di Facebook, kayaknya nama grupnya Persipura Jayapura 2021-2022. Saya mengeluarkan survei dengan syarat seperti ini. Pilih pelatih lokal, karena syarat Liga 2 adalah pelatih lokal, yang kemudian tidak sedang menangani klub alias free. Ya, dua itu. Saya pengen membuka ruang diskusi pada teman-teman supporter. Siapa sih sosok yang kemudian bisa jadi alternatif untuk pilihan Persipura di musim depan? Dan ada beberapa nama yang muncul di kolom komentar. Saya tanggapi, kalau tidak salah setiap komentarnya saya tanggapi. Dan masih muncul nama Coach Edward Ifak Dalam, yang kemudian saya selalu sampaikan dan saya balas komentar yang mengusulkan Kakak Edu bahwa beliau sudah dikontrak oleh Persewar Waropen. Artinya dia sudah tidak open order lagi, begitu, sudah tidak available lagi, sudah tidak tersedia lagi, sehingga memang harus mencari alternatif lain. Kecuali Persipura bisa membajak Kakak Edu dengan nilai kontrak yang lebih tinggi dan juga persyaratan lainnya yang harus dipenuhi untuk kemudian menukangi Persipura. Jadi saya pikir selain syarat itu terpenuhi, kita harus berhenti deh untuk meminta Kakak Edu bergabung dengan Persipura Jayapura. Saya juga nggak tahu, banyak yang komentar juga kalau ini dinilai lambatnya manajemen untuk segera mengikat Kakak Edu. Tidak salah juga untuk Kakak Edu ambil job di Persewar Waropen. Sukses Kakak Edu. Maka ada beberapa nama yang muncul. Saya mulai dari satu nama pertama yang menurut saya menarik, yang bahkan tidak masuk di radar saya tapi keluar juga gitu. Yang pertama adalah Rudy Kelces. Beliau punya track record yang cukup bagus di timnas. Setahu saya beliau juga beberapa kali menangani klub, dan terakhir karirnya adalah memegang atau menukangi PON Papua 20 di tim Jawa Timur. Nah, tim Jawa Timur, kalau tidak salah Jawa Timur cuman berhenti di semifinal. Teman-teman bisa koreksi kalau kalah. Itu artinya juga jadi prestasi yang cukup bagus gitu. Ketika Rudy Kelces juga masuk radar karena beliau juga sudah punya banyak sekali pengalaman, dan beberapa waktu lalu ada kabar yang kurang mengenakan juga, yang cukup sedih juga. Beliau sempat kecelakaan ya, tapi kondisinya sudah kalau tidak salah sudah baik. Semoga itu bisa jadi salah satu alternatif Persipura juga, alternatif manajemen untuk memilih Rudy Kelces kalau pengen bisa menukangi Persipura. Next, nama yang kedua adalah Ruli Nere.
Beliau adalah nama yang kemudian muncul ketika putra asli Papua, membela Persipura juga. Kemudian karir terakhirnya kalau saya tidak salah adalah timnas putri di tahun 2000, saya nggak lupa, 15, 16, 17, saya nggak lupa. Beliau pegang timnas putri, dan memang kalau pegang timnas putri tentu prestasinya juga tidak terlalu banyak, lebih kepada karena kompetisi timnas putri tidak berjalan sehingga berat juga kalau harus pegang timnas putri di kompetisi misalnya kualifikasi Asia maupun bahkan kualifikasi Piala Dunia atau bahkan yang lokal seperti AFF dan lain-lain. Kemarin juga sempat berkomentar atas terpuruknya Persipura. Tentu sebagai legend Persipura juga punya hati untuk membantu Persipura kembali ke Liga 1 dan survive di Liga 1 besok begitu ya. Bisa juga jadi alternatif Coach Rulinere karena sudah punya lisensi juga dan bisa terbuka untuk jadi pilihan begitu. Next, sebenarnya ada satu nama yang menurut saya menarik karena beliau ini pernah pegang tim junior Persipura, Coach Tony Ho. Nah, beliau ini pernah pegang Persipura Under 21 kalau nggak salah ya, atau Under 20, aku agak lupa. Dan itu cukup sukses kalau tidak saya salah ingat. Kemudian kabar terakhir beliau jadi pengamat sepak bola alias masih free ya, terakhir diisukan jadi direktur tekniknya PSM Makassar. Tapi kalau masih free juga tidak salah kalau misalnya Coach Tony menukangi Persipura begitu, karena sudah pernah pegang juniornya juga di Persipura U20 dan waktu itu juara kalau nggak salah. Saya agak lupa, teman-teman bisa koreksi. Karena saya juga lakukan sedikit research dan tidak banyak yang saya dapatkan untuk coach yang berasal dari Papua begitu ya, atau lokal. Nah, Coach Tony Ho bisa jadi pilihan juga karena mungkin di dalam squad yang sekarang ada anak-anak muda yang dulu pernah dipegang sama Coach Tony. Next, kemudian ada, ini menarik, legend Persipura, gelandang serang yang luar biasa waktu masih main, Gerald Pangkali. Tidak banyak kabar yang muncul, tapi setelah saya search ternyata beliau asisten pelatih kakak Edward Ifak Dalam ketika PON Papua 2020 ya, PON ke-20 ya Papua, dan artinya beliau juga membawa Papua untuk dapat medali emas. Wow, itu pencapaian yang luar biasa. Dan posisinya asisten pelatih, artinya kalau kita tidak bisa dapat kakak Edu sebagai kepala pelatihnya, setidaknya asisten pelatihnya juga bisa lah kalau kita ajak untuk membantu menggarap Persipura di Liga 2. Tidak ada salahnya memberi kesempatan untuk Gerald Pangkali punya kesempatan untuk bisa pegang Persipura dan bisa menginspirasi juga karena beliau juga salah satu legenda Persipura. Ini jadi ujian yang pas juga untuk Gerald ketika dia bisa pegang Persipura dan sukses. Tentu namanya akan jadi besar dan harga jualnya sebagai coach tinggi. Nanti tinggal kita satukan sama kakak Edu ya, siapa tahu bisa berjodoh. Nama terakhir adalah nama yang paling santer dan paling kuat dipilih oleh para teman-teman yang kemarin saya ajak diskusi adalah Coach Metu Duaramuri. Sudah lama berseragam Persipura dan sudah lama juga menjadi asisten pelatih Persipura di era ISL kemarin, mendampingi Coach Jackson yang waktu itu juga sempat ketika Coach Jackson dipecat, beliau membawa Persipura, Coach Metu maksudnya, membawa Persipura sampai ke final ISL lawan Persib Bandung waktu itu. Artinya sudah lama bersama Jackson F. Tiago, dia punya kapasitas yang cukup untuk kemudian bisa memberikan kontribusi yang lebih untuk Persipura. Saya agak lupa beliau terakhir berkarir di mana, tapi kalau tidak salah, teman-teman sorry bisa koreksi. PON Papua beliau pegang Papua Barat kayaknya, mengerjakan atau jadi coach di Papua Barat. Tidak sampai ke final, tapi
setidaknya masih melatih begitu ya. Coach Metu Duaramuri saya kurang tahu lisensinya seperti apa, apakah sudah bisa jadi pelatih kepala di Liga 2, tapi coach jadi nama yang paling disebut paling banyak ya di kalangan supporter untuk bisa pegang Persipura. So itu urutan dari yang possibility-nya atau kemungkinannya paling kecil sampai kemungkinannya paling kuat untuk bisa menekan, dari coach Rudy Kelces sampai ke coach Metu Duaramuri, dan yang paling kuat dan yang paling banyak adalah coach Metu Duaramuri. Semoga teman-teman bisa terhibur dan bisa jadi diskusi juga. Jangan lupa boleh untuk meramaikan kolom komentar. Nanti saya juga coba untuk berinteraksi dengan teman-teman lewat kolom komentar. Dan itu tadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya kalau nggak salah ya. Saya agak lupa ngitung. Yang lewat di kepala itu soalnya. Nah, 5 calon coach yang bisa pegang Persipura Jayapura. Nah, itu bisa jadi bahan pertimbangan manajemen mungkin ya ketika nonton video ini. Mungkin ya, saya mah rendah hati aja. Kalau ditonton ya puji Tuhan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Karena ini hanya suara dari sudut tribun. Kecil sekali suaranya, di tengah riuhnya banyak orang yang berteriak, bicara, ngobrol, diskusi di tribun sepak bola itu. Saya di sudutnya saja bicara, menyampaikan pendapat. Itu kenapa kolom atau segmen ini namanya dari sudut tribun. Nah, teman-teman terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita masih di 290 subscriber. Semoga nanti bisa sampai 500 lah. Nanti coba kasih gift khusus untuk 500 subscriber. Nanti saya mau bersyukur sih kalau misalnya ya ucapan syukur aja kalau bisa sampai di 500 subscriber. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Semoga 5 coach tadi bisa jadi pilihan. Dan kita tunggu pergerakan manajemen seperti apa, karena waktu semakin habis dan kita tidak mau kan jadi turun kasta lagi, karena turun kasta itu menyakitkan. So TikTok, 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 jam terus berdetak teman-teman.